Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat ya belajar kali ini? Oke, kali ini kita akan belajar tematik 6 atau 3F tentang menghitung waktu. Oke, selanjutnya coba anak-anak kalian buka buku tematik 6 atau 3F-nya halaman 38. Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nih, di sini ada contoh. Nina menonton tayangan tari-tarian di televisi. Tayangan tersebut dimulai pukul 13.30 dan selesai pukul 15.00. Berapa lama tarian ditayangkan di televisi? Nah, masih ingat nggak cara menentukan lama berlangsungnya suatu kegiatan? Nah, lama kegiatan adalah selisih antara waktu mulai dan waktu selesai kegiatan. Ingat-ingat ya, lama kegiatan adalah selisih antara waktu mulai dan waktu selesai kegiatan tersebut. Selisih itu sama saja dengan pengurangan ya. Nah, misal di sini ada pertama televisinya itu mulai tayang pukul 13.30 ya. Bisa dilihat gambar jamnya pukul 13.30. Nah, lalu jarum jam panjang akan berputar setengah lingkaran ke angka 12. Nah, kalau setengah lingkaran berarti itu jaraknya adalah 30 menit. Setengah putaran jam itu 30 menit. Nah, jadi dari pukul 13.30 sampai 14.00 itu jaraknya atau selisihnya adalah 30 menit. Lalu selesai 15.00. Nah, jarak antara 14.00 sampai dengan 15.00 adalah 1 jam. Nah, setelah melihat gambar ini, maka kita bisa menyatakan lama tarian ditayangkan di televisi berapa jam, berapa lama. Nah, jadi tayangan tarian yang ditonton Nina lamanya adalah 1 jam 30 menit. Selain kita bisa menggunakan gambar jam, kita juga bisa menggunakan bantuan garis waktu. Nah, seperti ini ya. Nah, lama kegiatan 30 menit ditambah 1 jam jadi 1 jam 30 menit. Next, selanjutnya coba kalian buka bukunya lagi halaman 48 dan 49. Nah, di situ ada ayo berhitung ya. Besar tagihan listrik bergantung dari besarnya daya pada alat elektronik dan lama pemakaiannya. Misalnya, besar biaya listrik sebuah lampu berdaya 20 watt dapat kita hitung jika kita mengetahui lama pemakaiannya.
Lama pemakaian lampu artinya lamanya lampu tersebut dinyalakan. Nah, contoh misalnya seperti ini. Sebuah lampu dinyalakan pukul 17.00 dan dimatikan pukul 21.30. Nah, jadi jam berapa tuh 17.00 dan 21.30? Ya, 17.00 itu sama dengan jam 5 sore, lalu dimatikan jam setengah 10 malam ya. Nah, berapa lama lampu tersebut nyala? Oke, cara menyelesaikannya adalah kita kurangkan saja ya jamnya. Jadi 21.30 dikurangi 17.00 itu sama dengan 04.30. Jadi lampu menyala selama 4 jam 30 menit. Selanjutnya contoh berikutnya ya. Nina membaca buku cerita mulai pukul 14.45. Ia selesai membaca buku tersebut pada pukul 16.15. Berapa lama Nina membaca buku tersebut? Nah, penyelesaiannya berarti 16.15 dikurangi 14.45 itu sama dengan berapa? Nah, karena 15 menit ini lebih rendah dari 45, sehingga 1 jam ini kan 60 menit ya. 1 jam itu 60 menit. Sehingga kita kurangkan di sininya, jamnya dikurangi 1 berarti menjadi 15.75. Ini jamnya dikurangi 1, lalu menitnya ditambahkan 60 sehingga menjadi 15.75. Nah, 15.75 dikurangi 14.45 itu sama dengan 01.30. Jadi, Nina membaca buku selama 1 jam 30 menit. Paham ya anak-anak? Oke, ini kita buka bukunya halaman 57. Ya. Selain memilih alat elektronik berdaya rendah, penghematan energi juga dapat dilakukan dengan mengurangi waktu pemakaian alat elektronik. Semakin lama alat elektronik digunakan, semakin besar tagihan listrik yang harus dibayar. Nah, masih ingat kan menentukan lama kejadian berlangsung? Nah, coba kita hitung ya. Nih ada contohnya. Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan mulai pukul 17.30 sampai pukul 22.00. Lampu dengan daya yang sama dinyalakan pukul 18.00 sampai atau hingga 22.15. Lampu manakah yang menyala lebih lama? Nah, gimana cara menentukannya? Mana yang lebih lama? Nah, langkah yang pertama penyelesaiannya adalah kita hitung lampu pertama terlebih dahulu. 22.00 dikurangi 17.30 sama dengan, nah ini juga yang menit di atasnya itu lebih rendah daripada menit yang di bawah, sehingga kita menggunakan cara yang sebelumnya lagi. 1 jam adalah 60 menit, sehingga di sini jamnya dikurangi 1, lalu menitnya ditambahkan 60.
Nah, 22 dikurangi 1 berarti menjadi 21. Lalu di sini menitnya adalah 00, sehingga kita tambahkan 60 menjadi 60. Jadi 2160 dikurangi 1730 sama dengan 430. Nah, lampu pertama berarti menyala selama 4 jam 30 menit. Selanjutnya kita hitung lampu yang kedua. Lampu yang kedua itu 2215 dikurangi 1800, sehingga sama dengan 0415, atau jadi lampu kedua ini menyala selama 4 jam 15 menit. Jadi lampu pertama menyala lebih lama. Bisa ya anak-anak? Nah, selanjutnya contoh yang terakhir. Ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 06.30. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapa ibu selesai mencuci? Nah, cara menyelesaikannya, waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Ibu selesai mencuci 55 menit setelah pukul 06.30. Jadi di sininya 06.30 ditambah 55 menit, sehingga hasilnya 0685. Tapi dalam waktu 1 jam itu 60 menit, sehingga di sini menjadi 0725. Kenapa jadi 0725? Karena 85 menit itu sama dengan 1 jam 25 menit. Ya. Jadi 85 menit itu sama dengan 1 jam 25 menit. Sehingga hasilnya jam 07.25. Jadi ibu selesai mencuci pada pukul 07.25. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau yang mau ditanyakan boleh langsung japri ke gurunya masing-masing ya. Selanjutnya kita ada latihan. Nah, latihannya itu nomor 3A, halaman 39 dan 62. Nah, jadi halaman 39 ini nomor 3A dan halaman 62 juga nomor 3A. Dikerjakan di buku tugas ya. Kalau misalnya buku tugasnya tidak ada, boleh di buku tulis apa aja ya. Boleh difotokan ya hasilnya nanti. Langsung dikirim ke gurunya masing-masing kalau sudah selesai. Tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar, astagfirullahalazim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.